Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan bahasan kita dari beberapa hadis tersisa dari bab al-badza wal fuhsh. Dari kata-kata kotor dan kata-kata keji. Sampai pada hadis berikutnya walahu wasahahahu an Abi Ad-Darda, ya. Itu dari Tirmizi dan disahihkan oleh Tirmizi dari sahabat Abu Darda secara marfu' bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada yang lebih berat pada hari kiamat kelak bagi seorang mukmin dalam timbangan kebajikannya seperti timbangan akhlak yang mulia. Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi alladhi yatakallamu bil fuhshi. Dan Allah sungguh membenci orang yang berkata-kata kotor, berkata-kata keji, yang berbicara dengan al-fuhsh. Al-fuhsh itu kelewat batas, ya, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, kata-kata keji kelewat batas. Kedengarannya sangat tidak enak, sangat keji, ya. Di sini perhatikan di awal hadis Rasulullah mengabarkan bahwasanya di antara amal yang terbaik yang sangat berat ditimbang adalah akhlak yang mulia. Oleh karenanya di antara amal soleh yang agung adalah akhlak yang mulia. Jangan kita menyangka amal soleh hanyalah salat, baca Quran, puasa, ya. Sikap kita berakhlak mulia terhadap sesama manusia itu juga amal soleh. Makanya ketika kita membaca Quran kita merasa dapat pahala, ketika kita bangun malam kita merasa dapat pahala, ketika kita puasa sunnah kita merasa dapat pahala. Harusnya kita hadirkan ketika kita mau marah kita tahan, ketika kita mau dendam kita tahan kemudian kita maafkan, ya. Dan seterusnya, ya. Kita berkata-kata yang lembut, mengalah, dan berbagai macam akhlak yang mulia juga pahalanya besar. Bahkan dia paling berat timbangannya di akhirat kelak. Karena dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shawwam al-qawwam." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya mulia, dia bisa meraih derajat seorang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Ini orang mungkin tidak rajin puasa sunnah dan juga tidak rajin salat malam, tetapi akhlaknya mulia. Dengan akhlaknya itu sendiri dia bisa mencapai derajat orang yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak mulia adalah ibadah yang agung. Karena Rasulullah SAW memotivasi orang untuk berakhlak mulia. Kata Nabi SAW, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu." Aku menjamin istana di tengah surga, di surga yang paling tinggi. Aku menjamin istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang berbagus akhlaknya. Bagi orang yang berbagus akhlaknya. Akhlak itu bisa diperbaiki, bisa muktasab, bisa diusahakan. Bisa diusahakan dengan perjuangan, dengan upaya. Rasulullah mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Innamal hilm bittahallum. Kata Nabi, sikap hilm yaitu bisa membalas tapi tidak dia balas. Sikap bijak dengan berusaha untuk menjadi bijak. Maka akhlak itu bisa diusahakan. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang berusaha cukup, tidak minta-minta sama orang, berusaha qanaah, akan jadi. Tapi harus diusahakan. Makanya kalau antum emosian kemudian antum berusaha untuk jadi penyabar, antum dapat pahala besar. Kalau seorang biasa berkata kata-kata yang kotor, maka dia tahan lisannya, menurut dia tidak baik untuk diutarakan, dia tahan, maka dia telah berusaha mendapatkan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah jamin istana di surga yang paling atas. Makanya di antara parameter iman adalah akhlak. Kata Nabi SAW, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling tinggi, yang paling sempurna imannya adalah yang paling akhlaknya mulia. Rasulullah SAW juga bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Yang paling dekat di antara kalian denganku majelisnya di akhirat kelak, maksudnya surganya tinggi, adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan di antara akhlak yang paling baik yang bisa kita terapkan adalah akhlak terhadap keluarga. Ini paling penting. Kalau antum bisa berakhlak mulia terhadap istri,
ya. Istri bisa berakhlak mulia kepada suami, maka ini parameter yang paling kuat bahwasanya itulah akhlakmu yang sejati. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya, ya. Kenapa? Karena akhlak sejati seorang terlihat di rumah. Kalau di luar dia bisa senyum-senyum, dia bisa bersandiwara, dia bisa main drama, dia bisa berlakon untuk berakhlak mulia. Karena dia ketemu dengan orang cuma sebentar. Lagi pula orang tersebut mungkin sederajat dia atau lebih tinggi daripada dia. Tapi kalau di rumah, dia tidak mungkin berlakon, bersandiwara bertahun-tahun, enggak mungkin. Dan yang di hadapan dia mungkin seorang wanita yang lemah, mungkin dia bisa gampar, dia bisa marah, dia bisa ngomel, dia bisa macam-macam. Tapi ternyata ketika dia berakhlak mulia, menunjukkan itulah akhlak sejati seseorang. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li ahlihi. Kata Nabi SAW, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Sini Rasulullah SAW kaitkan akhlak terhadap istri dengan iman. Makanya nasihat buat saya pribadi dan juga para hadirin, terutama para suami atau yang bermimpi untuk jadi suami, yang calon suami, ya, atau yang jomblo. Nanti kalau sudah berkeluarga, jadilah suami sejati, ya. Jadilah suami sejati. Jadilah suami lebih tinggi ekspektasinya daripada ekspektasi istri. Dengan akhlak yang mulia, ini sabar, ya, bertutur kata yang baik, ambil hati istri, maka ini adalah ibadah yang agung. Karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi mengkaitkan keterbaikan di sisi Allah dengan terbaik bagi istri. Khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yaitu di sisi Allah yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah suami yang terbaik. Kemudian setelah Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan akhlak mulia, Rasulullah tutup dengan lawan dari akhlak mulia. Kata Rasulullah SAW, wa inna allaha la yubghidhu al-fahishal badhi alladhi yatakallam bil fuhshi. Dan sungguh Allah sangat benci kepada orang yang perkataannya kotor dan keji, yang berucap dengan kata-kata yang keji, yaitu berlebihan, terlalu disebut dengan fahishatul. Seorang dikatakan fahishatul yaitu terlalu tinggi, tidak seperti biasa, melewati parameter yang biasanya. Jadi orang berbicara dengan kata-kata yang berlebihan. Ya, kata-kata yang berlebihan, kotor maupun keji, ini dalil parameter bahwasanya akhlaknya hancur. Akhlaknya apa? Hancur. Baik, kemudian hadis berikutnya, wali Muslimin an Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an dari Muslim, dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu', innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Itu tidak ada kelembutan ditempel pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidaklah dicabut kelembutan dari sesuatu kecuali akan merusaknya, ya, merusaknya atau mencemarkannya, ya. Ini dalil bahwasanya di antara akhlak yang mulia adalah kelembutan, ya. Disebut orang akhlak mulia lembut, orang yang lembut. Benar, tidak semua kelembutan baik, tapi hukum asal kelembutan dalam segala adalah apa? Baik. Terkadang butuh ketegasan, terkadang butuh syiddah, keras, tapi itu di luar hukum asal. Hukum asal adalah kelembutan. Ya. Terkadang syaitan datang kepada kita, menghiasi kita untuk bersikap kasar, bersikap keras, dengan menggambarkan bahwasanya dengan keras kau akan cepat berhasil dalam mendidik anak, dalam mendidik istri, dalam bermuamalah, dengan keras-keras cepat berhasil. Tapi kalau setan datang menghiasi kita demikian, kita kembali kepada hukum asal. Kita lebih membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berkata, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Tidaklah kelembutan ditempelkan pada suatu kecuali akan menghiasinya. Wala yunza'u an syai'in illa syana, tidak dicabut kelembutan dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Maka dalam didik anak-anak dengan kelembutan. Benar, dengan kita bayangkan kita pukul, kita cambuk, bisa jadi bajingan nanti. Sudah biasa. Dia kebal, dipukul kebal, enggak, sehingga akhlaknya menjadi keras, menjadi kaku, kasar. Dia teriak-teriak. Karena kita biasa teriakin, kita biasa pukulin, kita biasa gampar, kita biasa bentak. Dia terbiasa, dia ngambil akhlak kita. Kemudian dia akan turunkan kepada cucu kita, ya enggak? Akhirnya kita dapat dosa jariah. Dan cucu kita kepada cicit kita kepada 7 turunan kita dapat apa? Dosa. Kenapa? Karena kita kasar.
Saya sering sampaikan tadi bahwasanya sering setan datang pada kita membayangkan dengan kasar kita akan cerdas, tapi kenyataannya tidak. Lembut dengan bersabar itu lebih berhasil daripada dengan kasar dan tergesa-gesa. Kita boleh kasar, boleh tegas, boleh, tapi itu kalau terpaksa itu adalah obat yang terakhir. Bukan kebiasaan kita adalah kasar dan keras, bukan. Makanya dalam hadis dari riwayat Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Sungguhnya Allah kalau ingin kebaikan pada suatu keluarga, rumah tangga, Allah masukkan kelembutan pada diri mereka. Keluarga rumah tangga itu penuh dengan kelembutan. Suami berkata-kata lembut, istri bertutur kata lembut, anak-anak pun terbawa dengan kelembutan. Suami istri murah tersenyum, anak-anak juga terbawa murah apa? Tersenyum. Suami istri suka memaafkan, anak juga ikut apa? Memaafkan. Keluarga penuh dengan kelembutan. Tapi kalau kita masuk dalam rumah tangga, wah, kebiar, prank. Ini rumah apa seperti ini? Rumah apa? Rumah teras metal. Subhanallah. Mana kebaikan apa yang Allah inginkan di rumah seperti ini? Maka ingat, kita punya hukum asal, lembut itu lebih apa? Lebih baik. Meskipun terlihat lambat, tapi hasilnya nanti bagus. Hasilnya nanti apa? Bagus. Tapi kalau kita keras, kasar, seakan-akan cepat, tapi nanti kadang-kadang hasilnya jelek. Hasilnya jelek. Jadi lembutlah sama istri, lembutlah sama anak. Apalagi ibu-ibu lembut sama suami. Lembut sama suami. Itu yang seharusnya wanita lembut kepada suaminya, ya. Ya. Karena kalau kita bicara KDRT, ya suami terhadap istri. Ya, meskipun ada KDRT istri sama apa? Suami. Tapi hukum asal ya harusnya istri itu lembut. Maka ini juga motivasi untuk berakhlak mulia, dan di antara bentuk kasar adalah dengan kata-kata. Menyakiti dengan kata-kata, menikam dengan kata-kata. Subhanallah. Pernah ada dua orang suami istri masalah datang ke rumah. Satu cadaran, satu jenggotan. Sudah ngaji. Kemudian istrinya nangis, "Ustaz, ini suami saya kalau marah sama saya dibilang iblis." Dia bilang saya apa? Iblis. Ya Allah, setan masih mending, ini iblis. Bosnya setan. Enggak ada kata-kata. Jin tomang kayak, jin apa kayak, itu masih mending. Enggak boleh juga, cuma masih mending. Ifrit masih jin. Iblis, bosnya ifrit. Iblis katanya, subhanallah. Istrinya dibilang iblis. Mana penghormatan? Mungkin tidak mukul, tapi omongan pedis. Pedas, dibilang istrinya bilang apa? Iblis. Nanti bilang hewan, ya. Hewan. Sapi, gemuk lagi sapinya. Kalau tomat, wortel masih mending. Ini hewan. Kata-kata yang subhanallah. Ini menunjukkan akhlak yang buruk. Allah benci dengan orang seperti ini. Karena di antara kelembutan dengan kata-kata, kelembutan dengan kata-kata. Maka carilah pahala dengan berkata-kata. Carilah pahala dengan menulis WA dengan kata-kata yang baik. Kita kan bisa mikir sebelum kita send, kita mikir bagus nggak, kira-kira enak nggak didengar baca oleh istri. Jangan semua kita ungkapin. Jangan. Kita cari pahala. Kita mau nasihati anak dengan kata-kata. Dengan kata-kata yang baik. Pilih kata-kata. Pilih diksi yang baik. Wa qul li ibadi yaqulu latihi ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk milih kata-kata yang terbaik, diksi yang terbaik. Sungguh syaitan mengadu domba di antara mereka, ya. Wali Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan wa hasanahu, dan dihasankan oleh Tirmidzi an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu'. Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihi naru. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang haram untuk masuk neraka atau neraka haram membakarnya? Ini hanya penekanan, maknanya sama. Kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada orang yang haram masuk neraka atau neraka haram membakarnya? Siapa itu? Ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Neraka itu haram bagi setiap orang yang qarib, yang dekat, hayyin lembut, sahlin mudah. Ini adalah deskripsi dari orang berakhlak mulia. Orang akhlak mulia itu apa? Qarib, dekat, tidak susah. Dekat, artinya mau ketemu bisa, mau apa? Tidak
tidak jauh. Hayyin, lembut, ya. Sahlin, mudah, tidak menyulitkan apa? Permasalahan. Masalah ya sudah, ini mudah. Ada masalah dibuat sulit, dibuat rumit, ini membuat orang susah bermuamalah dengan dia. Ya. Maka jadilah orang seperti ini, terutama kepada orang dekat kita, kepada istri ya, dekat, mudah ditemui, mudah di WA, ya, lembut, ya. Masalah juga tidak dipersulit, tidak ketat banget sama istri. Ya. Ya. Seperti itu akhlak yang mulia. Ya. Wali Muslimin an Jarir radhiyallahu anhu, kalau sudah seorang anaknya saja susah ketemu dia, anaknya saja takut ketemu dia, waduh. Jangan urusan sama Abi repot kalau sama Abi. Ya sudah, ini ciri penghuni neraka jahanam. Jauh, kasar, berat. Padahal badannya kurus. Tapi berat, kasar, jauh. Yang merasa itu istrinya, anaknya, merasa jauh. Kasihan. Maka orang yang paling utama merasakan kedekatan kita, yang paling utama merasakan kelembutan kita, yang paling merasakan kemudahan kita adalah kerabat orang dekat kita, istri, anak-anak. Kerabat kita, kakak, adik kita. Ini orang merasa kita jauh. Anak merasa kita jauh. Repot urusan sama Abi, repot, susah. Abi susah. Kalau gitu sudah susah. Ini ciri akhlak yang buruk. Ciri yang dihalalkan bagi neraka jahanam. Hadis berikutnya, wali Muslimin an Jarir, dari Muslim, salam sahih Muslim dari Jarir radhiyallahu anhu secara marfu', man yuhramir rifqa yuhramil khaira kullahu. Siapa yang terhalangi dari kelembutan, maka sungguh dia telah terhalangi dari segala kebaikan. Siapa terhalangi dari kelembutan, sungguh dia telah terhalangi dari segala kebaikan. Ini dalil bahwasanya kelembutan akan mendatangkan banyak kebaikan. Ya. Kelembutan akan mendatangkan banyak kebaikan. Maka seorang berusaha berakhlak mulia, di antara bentuk akhlak mulia adalah dengan lembut, murah senyum. Makanya para ulama menyebutkan akhlak mulia cirinya 3. Yang pertama, bastul wajhi, murah senyum. Yang kedua, badlun nada, suka membantu orang lain, ringan tangan. Yang ketiga, kaful adha, tidak mengganggu orang lain. Ya. Kalau kita murah senyum, mudah membantu orang lain, peka sama kesulitan orang lain, kita bantu secara materi atau fisik, atau waktu, dan tidak mengganggu orang lain, berusaha tidak mengganggu orang lain, maka itu ciri atau indikator bahwasanya seseorang berakhlak mulia. Ya. Taib, intinya dalam hadis-hadis yang kita bacakan terkait dengan perkataan, bahwasanya kata-kata yang kotor, kata-kata yang keras itu berlawanan dengan ar-rifq, dan berlawan dengan hayyin, itu bukan kelembutan. Kelembutan itu teraplikasi dari perbuatan, terlebih lagi dari perkataan. Perkataan lembut, tenang, menghormati orang lain, itu menunjukkan akhlak yang mulia. Tapi kita lanjutkan, babu ma ja'a fil kadzib, bab tentang dusta. Bab tentang dusta. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yaftaril kadziba alladziina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sungguhnya orang-orang yang melakukan dusta, yaitu mendustakan Nabi sebagai seorang rasul, ya, mendustakan Al-Qur'an diturunkan dari Allah. Siapa mereka yang berdusta ini? Adalah alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Mereka itu orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Itu orang musyrikin. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka adalah orang-orang pendusta. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan ayat ini untuk menjelaskan bahwasanya dusta adalah ciri khas orang-orang kafir, musyrikin Arab. Ya, mereka adalah para pendusta. Sehingga dusta merupakan sifat orang-orang musyrikin Arab ketika itu yang mendustakan Nabi sebagai utusan Allah, mendustakan Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh membawakan ayat berikutnya, wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka adab yang pedih atas kedustaan mereka. Ini tentang orang munafik. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakit dalam hati mereka dan bagi mereka adab yang pedih bima kanu yakdzibun atas kedustaan yang mereka lakukan. Ini ciri orang-orang munafik. Ciri orang-orang munafik. Maka seakan-akan Syekh mengatakan janganlah kalian bersifat dengan sifat yang merupakan ciri orang-orang musyrikin dan ciri orang-orang munafik. Ciri tersebut adalah dusta. Allah juga berfirman wa qala ta'ala wailul likulli affakin athim. Kecelakaan bagi orang yang suka berdusta dan melakukan dosa. Taib ini celaan terhadap dusta. Celaan terhadap dusta. Dan dusta bertingkat-tingkat. Dusta bertingkat-tingkat. Dusta yang paling parah adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Dan siapakah yang paling zalim dari orang yang berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala? Allah juga berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba, hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib." Janganlah lisan kalian mensifati dengan mengatakan janganlah lisan kalian berdusta dengan mengatakan ini halal ini haram, padahal tidak demikian. Kalian berusaha atas nama Allah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Sungguhnya orang-orang yang berusaha atas nama Allah mereka tidaklah beruntung. Mata'un qalil, mereka dapat kesenangan sebentar, walahum adzabun alim. Kemudian bagi mereka adab yang pedih. Maka jangan sampai seorang berdusta atas nama Allah. Dan ayat ini terkait dengan orang musyrikin yang mengatakan Allah punya anak misalnya, atau mengatakan ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Ini semua dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga dusta tentang hukum-hukum. Mengatakan Allah menghalalkan padahal tidak. Dia dusta aja. Allah mengharamkan padahal hukumnya halal. Dia dusta aja. Dusta atas nama Allah ini paling bahaya karena membuat syariat baru atau merubah syariat. Termasuk dusta atas nama Allah, yaitu derajat berikutnya dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusta atas nama Nabi tidak seperti dusta atas nama pejabat atau penguasa, karena dusta atas nama Nabi sama dengan dusta atas nama Allah menimbulkan syariat. Menimbulkan apa? Syariat, menimbulkan akidah. Dan betapa banyak akidah dibangun di atas hadis palsu, banyak. Banyak. Ya. Rasulullah SAW telah berkata, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berusaha atas namaku, siapkan kaplingnya, tempat duduknya di neraka jahanam, yaitu siapkan tempat tinggalnya di neraka jahanam. Dan ini hadis mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Artinya Rasulullah SAW sering mengulang-ulangi hadis ini. Sengaja berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu banyak hadis-hadis palsu, ada yang mendustakan ribuan hadis palsu. Sampai para ulama akhirnya menulis buku-buku yang mengumpulkan tentang hadis-hadis palsu seperti Al-Mawdu'at karangan Ibnu Jauzi. Hadis-hadis palsu dia kumpulkan. Ya. Kitab Tanzil Syariah, ya. Banyak. Jadi para ulama menyebutkan buku khusus tentang hadis-hadis palsu, ya. Maka tidak boleh seorang berdusta atas nama Nabi. Kalau ada hadis dicek dulu. Kalau hadisnya palsu maka tidak boleh diriwayatkan. Kecuali dijelaskan ini hadis palsu untuk membantah. Dan hadis palsu banyak. Seperti laulaka ma khalaqtul aflak. Ya Muhammad, kalau bukan karena engkau tentu aku tidak akan menciptakan alam semesta. Ini hadis palsu, seakan-akan alam semesta diciptakan untuk siapa? Nabi, ya. Demikian juga Rasulullah tercipta dari nur, ya, nur Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis palsu tentang nur Muhammad. Dan banyak, ya, akhirnya hadis palsu dijadikan landasan untuk beragama. Kemudian sekarang orang bikin hadis-hadis palsu yang lain. Hadis kopi, ya. Saya minum kopi, ya. Masuk surga selama kopinya masih di perutnya, macam-macam bikin hadis, ya. Ya. Hadis riwayat Muslim. Muslimnya siapa? Ya, orang Muslim. Banyak orang yang hadis palsu, ngeri. Padahal ancamannya berat. Yang berikutnya, berdosa atas nama para ulama. Ini juga bahaya karena ulama warasatul anbiya, yaitu penerus para nabi. Alim ini bilang ternyata enggak, ya. Maka seorang berusaha untuk
jangan berdusta atas nama syekh, atas nama ulama yang dihormati sehingga perkataan dijadikan pegangan, ternyata dusta. Enggak boleh ya, enggak boleh. Mereka adalah penerus para nabi dan mereka dihormati oleh masyarakat. Seorang berdusta atas nama ulama, maka dosanya tidak sama dengan berdusta atas nama orang biasa. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, berdusta terhadap manusia, ya, yang menimbulkan mudarat bagi mereka, seperti menjadi saksi palsu. Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua uququl walidain, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an, Rasulullah tadinya bersandar, kemudian Rasulullah duduk, fajalasa. Kemudian kata Rasulullah, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Hati-hatilah dengan sumpah palsu atau saksi palsu. Rasulullah ulang-ulang. Baik, kenapa Rasulullah SAW ulang-ulang saksi palsu, sumpah palsu, sementara syirik dan durhaka Rasulullah tidak ulang? Karena ini yang sering terjadi di masyarakat, menggampangkan saksi apa? Palsu. Maka Rasulullah ingatkan bahaya. Nah, ini dusta yang merugikan masyarakat, bisa menghilangkan hak orang, bisa menumpahkan darah orang dengan saksi persaksian palsu. Oleh karenanya dusta yang menghilangkan, mendatangkan kemafsadahan, mafsadat, mendatangkan kerusakan, menghilangkan hak orang, ini dosa besar. Bahkan di antara dosa-dosa yang sangat besar. Dosa-dosa yang sangat besar. Taib yang terakhir, yang berikutnya, dusta yang tidak menimbulkan mafsadah pada orang lain. Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia dosa besar atau bukan? Dusta, ngomong cerita saya begini, tapi dosa besar atau tidak, ya. Maka diriwayatkan, Ibnu Qayyim menyebutkan, diriwayatkan Imam Ahmad dengan dua pendapat. Terkadang Imam Ahmad mengatakan dosa besar, terkadang mengatakan asalnya dosa kecil. Ada yang mengatakan dusta itu dosa kecil kalau dusta sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun karena limasyaqqatil ihtiraz minhu, karena sulit untuk menghindar dari orang dusta, ya. Tapi intinya dusta ini kalau banyak tentu sepakat merupakan dosa. Dan kalau berkaitan dengan hak orang lain, sepakat itu adalah dosa besar, ya. Bahkan begitu tercelanya dusta sampai Rasulullah SAW melarang dusta meskipun cuma bercanda, ya. Rasulullah mengatakan, ya, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Canda, karena kita bercanda, kita terjerumus dalam dosa, bercanda. Itu enggak boleh juga. Apalagi demikian juga dusta membuat orang ketawa. Ini lebih parah lagi. Karena memberi mafsadah, memberi kerusakan pada orang, itu mematikan hati orang. Wailun liman yakdzibu atau fayuhadditsul qaum yakdzibu bihaditsin liyudhika bihil qaum wailun lahu tsumma wailun lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaka bagi orang yang menyampaikan suatu cerita dusta untuk membuat suatu kaum tertawa. Celaka baginya. Di sini terkumpul dua mafsadah. Pertama, dia dusta. Yang kedua, dia bikin orang lawakan, orang tertawa-tertawa sampai hatinya terlalu banyak tertawa. Rasulullah mengatakan, la tuksirud dhahik fa inna kathrata dhahik tumitul qulub. Jangan terlalu banyak tertawa, sungguhnya banyak tertawa mematikan apa? Hati. Di sini Rasulullah mengatakan celaka baginya. Ya. Maka seorang berusaha menghindarkan diri dari dusta. Kecuali tidak sengaja salah ngomong, salah berijtihad, ngomong salah, ya itu tidak ada yang bisa terlepas dari itu. Salah dengar, salah nukil, namanya tidak sengaja, ya. Meskipun dia secara bahasa maknanya juga dusta, tapi bukan dusta yang dimaksud. Itu namanya dusta pemberitaan tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti ketika Subai'ah al-Aslamiyah haji wada bersama Nabi SAW menjelang dia melahirkan, kemudian suaminya meninggal ketika haji wada. Akhirnya dia melahirkan. Setelah nifasnya selesai, kemudian dia berhias untuk didatangi oleh para khutbah, yaitu para pelamar.
maka ada datang Abu Sanabil masuk ketemu dia berkata, "Buat apa kau berhias? Sungguhnya ma anti binakihatin hatta tamurra alayki arba'atu ashhur wa ashar." Kau tidak akan menikah kecuali telah melewati 4 bulan 10 hari, yaitu iddahnya wanita yang suaminya meninggal. Sekarang baru sebulan kau sudah, atau baru 40 hari kau sudah. Belum, harus 4 bulan 10 hari. Maka dia pun datang kepada Nabi, dia bertanya, "Rasulullah, apakah masa iddahku belum selesai?" Karena dia melahirkan. Dan kita tahu kalau ada orang suaminya meninggal, harusnya iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi ketika dia juga melahirkan, maka yang dikedepankan melahirkan. Allah berfirman, "Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun." Orang yang hamil masa iddahnya selesai dengan melahirkan. Maka Rasulullah berkata, "Kadzaba Abu Sanabil." Telah berdusta Abu Sanabil. Maksudnya kata para ulama, maksudnya akhta'a, dia telah salah bicara. Bukan dusta yang dimaksud yang kita bahas ini. Dia salah pendapat atau dia salah ilmu. Tapi Rasulullah menggunakan lafal apa? Dusta. Sama seperti ketika Amir bin al-Aqwa ya, berjihad, kemudian dia tidak sengaja nikam musuh, kemudian pedangnya kembali ke kakinya. Akhirnya dia meninggal gara-gara pedang yang dia hantamkan kembali ke kakinya. Mungkin dihantam terlalu kencang, kembali ke kakinya, akhirnya dia meninggal dunia. Sehingga kesannya seperti bunuh diri. Kesannya seperti bunuh diri. Maka sebagian sahabat berkata, "Batala amalu Amir." Telah batal amal solehnya Amir. Maka Rasulullah mengatakan, "Kadzabu." Mereka telah berdusta. Maksudnya mereka salah. Mereka salah ya, karena hukumnya tidak seperti itu. Ya, hukumnya seperti itu. Bukan itu maksud dusta yang dia maksud. Maksudnya sengaja, sudah tahu ini salah, dia sengaja menyampaikan dan sengaja berdusta. Maka seorang berusaha menghindarkan diri dari sifat dusta. Ya, sifat dusta, karena sifat dusta adalah ciri orang-orang musyrikin, ciri orang-orang munafikin, ya, ciri penghuni neraka jahanam. Dan dusta banyak ya tersebar ya di masyarakat, terutama jual beli ya. Kadang-kadang saya dipaksa untuk jadi apa? Endorse. Gimana gitu, saya aja belum minum. Saya aja belum tahu gini-gini kan ini ada semacam dusta karena kita belum tahu, belum coba, terus kita agak repot juga. Kecuali air putih kita gini, pasti rasanya mirip-mirip. Tapi kalau apa terus kita gitu. Ya seperti itu, banyak endorse ya. Iklan rambut indah, padahal indahnya karena ke salon ya. Bukan karena sampo murahan tersebut. Tapi ya sudahlah ya, masing-masing. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya, kata dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kejujuran mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu, sungguh seorang jujur, hatta yakuna siddiqan. Dalam riwayat yataharras sidq, dan dia berusaha untuk jujur dan dia milih-milih kejujuran, dia menyengaja untuk jujur. Dan senantiasa demikian hatta yakuna siddiqan atau yuktaba indallahi siddiqan, sampai dia menjadi orang yang selalu jujur dan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sungguhnya dusta mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Wa innar rajula la yakdzib, sungguh seorang berdusta hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dalam riwayat wa yataharral kadzib, sengaja dusta. Sengaja untuk berdusta, perhatian sama dusta, menggampangkan dusta, sampai akhirnya distempel oleh Allah menjadi tukang dusta. Ini dalil bahwasanya jujur itu bisa diusahakan. Seorang punya inayah, perhatian terhadap jujur. Dia berusaha, dia ngomong, dia pikir dulu, ini bohong nih, saya ngomong yang lain. Saya harus jujur. Saya harus apa? Jujur. Jangan berusaha meskipun sedikit pun. Berusaha jujur. Makanya dikatakan as-sidqu manjah. Jujur itu menyelamatkan. Ya.
Sebagian orang menyangka dusta menyelamatkan, enggak. Dusta itu membinasakan. Jujur itu menyelamatkan meskipun belakangan, tapi dia menyelamatkan. Paling tidak menyelamatkan dari api neraka jahanam. Ya. Maka seorang berusaha jujur. Ya. Jangan bohong, berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Sampai Allah catat bahwasanya dia adalah orang yang jujur. Ketika Allah sudah stempel dia orang jujur, dia akan susah berdusta. Dia akan susah berdusta karena dia sudah distempel sebagai orang yang jujur. Dan hati-hati waspada dengan dusta, jangan menggampangkan dusta. Dari kecil-kecil dusta, gampang bohong, akhirnya distempel jadi pendusta. Kalau sudah distempel jadi pendusta, susah untuk jujur. Sampai orang akan heran sama dia. Kok orang ini suka dusta? Jangan heran karena sudah distempel, dicap jadi apa? Pendusta. Sudah susah. Dusta bagi dia makanan sehari-hari, gampang sekali. Wa fil Muwatta, dalam Muwatta Al-Imam Malik, la yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba. Senantiasa seorang berdusta dan berusaha untuk berdusta. Fayunkatu fi qalbihi nuktatun sauda, maka diberikan titik di hatinya dengan titik yang hitam. Fayaswaddu qalbuhu, maka jadilah hatinya hitam. Fayuktabu indallahi minal kadzibin, maka dicatat di sisi Allah, distempel jadi orang termasuk orang yang suka berdusta. Ya. Maka di sini dalil bahwasanya jujur wasilah menuju kebaikan. Siapa yang jujur, Allah akan bukakan pintu-pintu kebajikan. Karena kata Nabi, as-sidq yahdi ilal bir. Kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Orang jujur aja, jujur. Insya Allah diantarkan kepada kebaikan. Tapi kalau sudah mulai belajar dusta, apalagi sambil hidup, ini jago ngomong ini, padahal jago dusta. Hati-hati. Nanti sudah susah ngomong jujur karena sudah stempel. Dan kalau sudah sering dusta, akan dibuka pada pintu-pintu kemaksiatan yang banyak terkait dengan hak orang dan macam-macam, mudah untuk berdusta. Dibawa pada banyak kerusakan, merusak keluarganya, merusak anaknya, merusak istrinya. Ya, dusta melulu, dusta melulu. Dan akhirnya membuat dosa jariah, anaknya jadi pintar dusta. Karena niru bapaknya yang ahli apa? Berdusta ya. Akhirnya mengantarkan pada neraka jahanam. Maka seorang berusaha untuk jujur dan ajarkan anak-anak untuk jujur ya. Tapi hadis berikutnya, wa fihi an Safwan bin Sulaim qala qila li Rasulillah, dari Safwan bin Sulaim. Dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, ayakunul mu'minu jabanan, apakah seorang mukmin pengecut? Qala na'am, kata Nabi, iya. Qila ayakunul mu'minu bakhilan, apakah seorang mukmin bisa pelit? Kata Nabi, na'am, bisa. Qila ayakunul mu'minu kadzaban, apakah seorang mukmin pendusta? Qala la, kata Nabi, enggak. Hadis ini maksudnya menjelaskan bahwasanya kalau ada orang mukmin pengecut, mungkin karena itu dari bawaan dia, ya dia memang pengecut dari kecil, tidak dilatih untuk berani, makanya dia pengecut, mungkin anak mama atau anak kompleks ya, akhirnya tidak pemberani. Ada orang pengecut tapi dia beriman tapi pengecut ya. Meskipun ini akhlak yang buruk, makanya Nabi berlindung dari pengecut. Adakah orang mukmin pelit? Ada, banyak mukmin apa? Pelit ya. Bicara sedekah luar biasa, tapi waktunya ditagih enggak ada ya. Pelit ya. Pelit. Kalau ajak makan di rame-rame, aduh saya lupa bawa dompet. Akhirnya temannya yang bayar. Dompetnya ketinggalan. Kan ada ATM banking. Jadi susah. Jadi kalau pelit, ada mukmin pelit ada. Ada mukmin pelit ada. Karena manusia memang secara jibilli suka dengan harta, tidak ingin hartanya berkurang. Ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia terhadap harta sangat mencintainya. Sifat manusia. Ada. Tentu juga tercela. Rasulullah juga berlindung dari Allah, min a'udzubika minal bukhli. Aku berlindung daripada sifat pelit. Tapi ketika Nabi ditanya, ayakunul mu'min kadzaban, apakah seorang mukmin pendusta? Nabi bilang enggak. Kenapa? Karena dusta itu bukan dari sananya. Dia itu berlatih jadi pendusta. Sampai akhirnya jadi ahli dusta. Namun hadis ini dhaif secara matan karena Safwan bin Sulaim kalau tidak salah tabi'in dan dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya mursal. Wali Tirmidzi
wa hassanahu an Ibnu Umar, dan juga diriwayatkan oleh Tirmizi dan dihasankan oleh Tirmizi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, "Idza kadzdzaba al-'abdu taba'ada 'anhu al-malaku milan min natni ma ja'a bihi." Jika seorang hamba berdusta, maka malaikat akan menjauhinya sejauh 1 mil karena dosanya tersebut mengeluarkan bau yang busuk yang dicium oleh malaikat. Jadi malaikat langsung menjauh. Malaikat ini maksudnya siapa? Maksudnya malaikat yang menjaganya, bukan malaikat pencatat amal, ya. Ya, malaikat pencatat amal selalu hadir. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Sungguhnya atas kalian ada malaikat yang hafazah, selalu mencatat. Tapi kata para ulama, ini malaikat yang lain. Seperti dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang akibat maksiat, disebutkan poin ini yang sangat dia mengatakan kalau orang bermaksiat, malaikat menjauh darinya. Seharusnya Allah kirim malaikat untuk menemani dia, untuk menguatkan dia. Bisa jadi mengilhamkan dia dengan pikiran yang baik, dengan tutur kata yang baik, karena ada malaikat tersebut. Bisa menjaga dia untuk menjauhkan dia dari hal-hal buruk. Malaikat itu adalah malaikat yang paling setia kepadanya. Ya. Yang menemani dia dan loyal kepadanya. Allah kirim. Namun ketika dia bermaksiat, malaikat ini menjauh. Malaikat menjauh, setan yang mendekat. Semakin dia banyak maksiat, malaikat tersebut semakin jauh, diganti oleh setan. Sehingga setan membisikkan yang tidak-tidak, mengarahkan pikiran dia yang tidak benar, motivasi syahwatnya untuk melakukan keharaman. Maka di antara keburukan maksiat menjauhkan malaikat yang membantu seorang untuk mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil disebut Ibnu Qayyim adalah ini, ya. Bahwasanya kalau seorang berdosa, malaikat langsung menjauh 1 mil, menjauh dari orang tersebut. Maka seorang berusaha jangan berdosa. Kalau dia berusaha segera istighfar. Seorang berusaha jangan bermaksiat. Kalau dia bermaksiat segera istighfar. Agar malaikat yang menjaganya kembali menjaganya, ya. Bab berikutnya, bab ma jaa fi ikhlafil wa'ad. Bab tentang menyelisihi janji. Ini salah satu dari sifat orang-orang munafik, menyelisihi janji. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 77, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'aduh. Maka Allah hukum mereka dengan menjadikan kemunafikan dalam hati mereka sampai hari mereka bertemu dengan Allah karena mereka menyelisihi Allah, menyelisihi janji mereka kepada Allah. Ini ayat dari ayat 75 sampai 77. Allah berfirman, wa minhum man ahadallah, di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah. La in atana min fadlihi, kalau Allah berikan kami karunia, jadi mereka mungkin tidak punya duit, disuruh berinfak, kata mereka nanti enggak punya duit. Nanti kalau Allah kasih harta sama kami akan berinfak. Mereka berkata, la in atana min fadli lanasaddaqanna, sungguh kami benar-benar akan bersedekah. Walanakunanna minaz salihin, dan kami benar-benar akan menjadi orang saleh. Ini janji mereka. Mereka berjanji kepada Allah. Kalau ada harta kami infak, kami enggak punya. Kami jadi orang saleh, kami akan umrah, kami akan haji, janji. Kata Allah, falamma atahum min fadlihi, tatkala Allah berikan karunia kepadanya, bakhilu, kepada mereka, bakhilu bihi, mereka ternyata pelit. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, justru mereka berpaling. Allah hukum fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah hukum mereka dengan memberikan kemunafikan dalam hati mereka. Ila yaumi yalqaunahu, sampai mereka bertemu dengan Allah. Kenapa Allah hukum mereka ditimpakan kemunafikan dalam hati mereka? Kata Allah, bima akhlafullaha ma wa'adu, karena mereka telah menyelisih janji mereka kepada Allah. Wa bima kanu yakdzibun, karena mereka berdusta. Maka di antara sifat orang munafik adalah menyelisihi janji. Kalau orang menyelisihi janji, semakin diberikan kemunafikan dalam hatinya. Berbeda dengan kaum mukmin. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Kata Allah, di antara orang para sahabat ada yang mereka membenarkan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antaranya Mus'ab bin Umair, berjanji bersumpah untuk berjuang di jalan Allah sampai akhirnya meninggal dunia. Maka
menyelisihi janji adalah sifat orang-orang munafik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik thalathun. Tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah maka berkhianat. Akhrajahu. Di sini Rasulullah sebutkan 3 tanda munafik. Ngomong dusta, janji menyelisihi, kalau diberi amanah berkhianat. Kemudian Rasulullah sebutkan dalam hadis yang lain, Ibnu Umar marfu'an, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan. Ada 4 perangai, siapa yang ada pada dirinya 4 perangai tersebut, maka dia munafik murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat khaslatun minan nifaq. Kalau ada sebagian perangai di situ, berarti dia telah memiliki perangai orang munafik. Hatta yada'ah, sampai dia tinggalkan perangai tersebut. Idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Ini sama seperti hadis sebelumnya. Ada tambahan 2. Wa idza ahada ghadara, kalau dia buat perjanjian maka dia pun membatalkannya. Wa idza khasama fajara, kalau dia berkhusuma bersengketa maka dia fajir. Dari 2 hadis ini disimpulkan sifat munafik ada 6. Ada 6. Yang pertama, jika berbicara berdusta, jika berjanji menyelisihi, jika diberi amanah dia berkhianat. Ada 5 ya. Kemudian jika dia ahada ghadara, kalau dia ada perjanjian maka dia membatalkan perjanjian tersebut. Dan yang kelima, maaf, kalau dia bersengketa maka dia fajir. Apa maksudnya bersengketa fajir? Kalau dia lagi bersengketa di depan hakim maka dia buat kefajiran, ngaku-ngaku yang bukan punya dia, bawa saksi palsu dengan cara licik. Itu namanya kalau bersengketa licik. Idza khasama fajar. Ada orang seperti ini banyak. Ini itu ciri orang munafik. Di sini Rasulullah SAW sebutkan 5 ciri orang munafik. Siapa yang terdapat padanya 5 ciri ini maka dia munafik murni. Para ulama menyebutkan kemunafikan ada 2. Namanya pertama nifaq al-i'tiqadi, yang kedua nifaq amali. Nifaq i'tiqadi maksudnya yang kafir, yaitu tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, tapi KTP-nya Islam. Itu namanya nifaq akbar, nifaq keyakinan, nifaq i'tiqadi. Apakah ada orang munafik zaman sekarang nifaq kufur akbar, nifaq besar? Ada, di zaman Nabi aja banyak. Bukankah ketika perang Uhud yang keluar bersama Nabi 1000 orang, kemudian 300 orang munafik mundur, tinggal 700. Ada di zaman Nabi orang munafik. Apalagi zaman sekarang. KTP-nya Islam tapi benci dengan syariat Islam. KTP-nya Islam tapi mengejek, mencerca orang-orang menjalankan syariat Islam. KTP-nya Islam tapi merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang munafik. Yang 5 sifat ini bukan nifak i'tiqadi, bukan nifak yang kufur, tapi nifak yang dosa besar. Siapa yang memiliki sifat ini, ciri orang munafik itu bukan nifak yang menjadikan kafir, tapi nifak yang menjadikan dosa besar. Kita ulangi, kalau bicara berdusta, kalau diberi amanah berkhianat, kalau berjanji menyelisihi, kalau bikin perjanjian dibatalkan, terakhir apa? Kalau bersengketa maka licik. Maka licik. Maka seorang berusaha menjaga dirinya jangan sampai dia terjerumus dalam sifat-sifat munafik tersebut. Di antaranya adalah menyelisihi janji. Janji kita ada 2, janji kepada Allah, janji kepada manusia. Kalau janji tersebut sampai menimbulkan kemudaratan, ya, maka ini dosa besar, ya, dan dia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Contoh seperti mengatakan, udah kamu keluarga dari kerjaanmu, nanti kerja sama saya. Dia keluar dari kerjaannya. Ternyata kita tidak memperkerjakan dia. Mudarat enggak? Mudarat. Seorang gombal sama akhwat, sudah kamu berhenti sekolah aja, nanti saya nikahi. Sudah berhenti sekolah ternyata gombal, janji, mudarat. Hati-hati ya. Ini dosa, ya, karena memberi kemudaratan kepada orang lain. Demikian juga kalau sudah berjanji sama Allah, dicatat. Jangan kita gampangkan. Ya, apalagi sampai bernazar, dan di antara ciri-ciri orang beriman
Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar mereka. Kalau kita pernah berjanji mengucapkan demi Allah kalau saya begini saya akan begini, maka catat jangan dilupakan karena semua itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.